baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi, yang dimana kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu analisis buku IPA kelas 9 semester 1 revisi 2015 pada bab 2 dengan judul Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan. Nah, di sini saya akan sebagai pemateri pertama, perkenalkan, nama saya Winnie Sartika, NIM H031832 dari kelas Pendidikan Biologi B. Nah, materi pertama itu relevansi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pada bab 2 ini materinya tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Ada terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama reproduksi pada tumbuhan, reproduksi pada hewan, dan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Ini sudah sesuai dengan standar kompetensi, yaitu memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana 3.2 itu memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian 4.2 yaitu menyajikan karya hasil pengembangbiakan pada tumbuhan. Nah, menurut kelompok kami ini sudah relevan karena sudah sesuai dengan SK dan KD. Kemudian pada bab ini juga sudah dijelaskan berbagai contoh dalam lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, materi yang kedua itu relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran. Nah, pada bab 2 ini sudah sesuai dengan indikator pencapaian pembelajaran karena sesuai dengan materinya dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, kedua menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan, kemudian menganalisis sistem reproduksi pada hewan, kemudian menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan, kemudian menyajikan hasil identifikasi reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Kemudian tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan, menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan, menyajikan hasil identifikasi reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Dari indikator dan tujuan pembelajaran di atas, dapat dilihat bahwa materi yang ada pada buku IPA terpadu kelas 9 semester 1 ini, revisi 2015, sudah sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, sehingga menurut kami ini sudah relevan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marwa, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang kedalaman dan kecakupan materi serta kelengkapan materi dan alokasi waktu yang akan digunakan untuk membahas materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun kedalaman dan kecakupan materi serta kelengkapan materi yaitu pada bab 2 ini sudah sangat lengkap karena dalam buku ini terdapat gambar-gambar pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing subbab di dalamnya, sehingga di sini peserta didik akan lebih mudah paham dan tidak mudah bosan. Selain itu materinya juga sudah sangat lengkap karena materi tersebut menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan dan hewan dengan sangat jelas, sehingga di sini peserta didik akan lebih nyaman dalam belajar. Selain itu peserta didik juga akan lebih mudah memahami dan mempelajari materi tersebut. Kemudian alokasi waktu yang digunakan yaitu pada bab 2 ini sesuai dengan buku IPA SMP kelas 9 semester 1 membutuhkan waktu 12 jam dalam 5 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama yaitu ada 3 jam pelajaran, di mana pada kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit, kegiatan inti 80 menit, dan penutup 10 menit. Pada pertemuan kedua yaitu 3 jam pelajaran, di mana pada kegiatan pendahuluan
pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 80 menit, dan penutup 10 menit. Kemudian pertemuan ketiga yaitu 3 jam pelajaran, yaitu di mana kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 80 menit, dan penutup 10 menit. Untuk pertemuan keempat yaitu 2 jam pelajaran, di mana kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, penutup 10 menit. Nah, untuk pertemuan kelima yaitu 2 jam pelajaran, di mana kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Nah, itulah alokasi waktu yang digunakan untuk membahas materi tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Jadi selanjutnya bagian yaitu kelengkapan contoh-contoh peristiwa dan gambar-gambar yang terkait materi. Jadi menurut kelompok kami, pada bab 2 ini dengan 3 subbab yang telah kami analisis sudah lengkap dengan gambar dan contoh-contoh soal di dalamnya. Jadi di mana soal-soal ini digunakan untuk melatih dan mengetahui sampai di mana kemampuan siswa tersebut dalam memahami materi. Kemudian gambar-gambar dan peristiwa digunakan untuk membuat siswa lebih mudah paham pada materi tersebut. Selanjutnya bagian F yang mana strategi pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut. Jadi pertama itu melalui dengan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, yang mana merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang disusun oleh kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 itu mengamati esensi pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Penerapan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, serta menyimpulkan. Kemudian yang kedua itu model discovery learning, yang mana pembelajaran ini penyingkapan atau penemuan. Discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif. Kemudian untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan, discovery ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dari prinsip discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Kemudian yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini digunakan pada pembahasan materi, yaitu berupa metode diskusi. Dilihat dari cakupan materinya yang cukup banyak, metode ini menurut kami sangat cocok untuk membahas materi tersebut. Karena dengan menggunakan metode diskusi, materi yang akan disampaikan akan bisa terselesaikan dengan cepat. Kemudian, tanpa menggunakan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikannya. Selain itu, dalam metode diskusi ini murid dapat mengemukakan pendapat, menyangkal pendapat orang lain, mengajukan usul-usul, dan mengajukan saran-saran dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi. Sehingga di sini peserta didik akan lebih paham terkait dari penjelasan materi tersebut. Kemudian, jadi strategi pembelajaran, pendekatan model atau metode yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut, menurut kami itu menggunakan pendekatan saintifik. Terima kasih. Tersebut. Karena dengan menggunakan metode diskusi, materi yang akan disampaikan akan bisa terselesaikan dengan cepat. Kemudian,
tanpa menggunakan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikannya. Selain itu dalam metode diskusi ini murid dapat mengemukakan pendapat, menyangkal pendapat orang lain, mengajukan usul-usul dan mengajukan saran-saran dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi. Sehingga di sini peserta didik akan lebih paham terkait dari penjelasan materi tersebut. Kemudian, jadi strategi pembelajaran, pendekatan model atau metode yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut, menurut kami itu menggunakan pendekatan saintifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslah Ridwan, NIM 0318-3. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi kami, yaitu pada bagian G, media pembelajaran yang cocok. Media pembelajaran yang cocok yaitu media cetak, media gambar dan video. Mengapa kami mengambil metode ini? Karena pastinya membutuhkan buku cetak dan gambar dan video-video. Pastinya pada bab ini membutuhkan gambar dan video-video untuk ditampilkan. Selanjutnya pada bagian H, referensi uji kompetensi atau soal-soal teks dengan indikator pembelajaran. Pada bab ini, uji kompetensi yang dicantumkan sudah relevan dan sesuai dengan pembelajaran pada bagian I, yaitu identifikasi kelemahan dan kelebihan pada bab ini. Yang pertama, kelemahan. Materi pada buku ini mengandung cakupan lebih banyak yang dapat memuat siswa harus lebih sering belajar agar siswa tersebut bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Kelebihan dari materi ini tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan pada buku ini sudah lengkap, karena materi ini dilengkapi dengan berbagai gambar dan setiap materi dan gambar-gambarnya juga dilengkapi dengan bagian-bagiannya. Kemudian materi ini juga dilengkapi dengan contoh soal dan peristiwa yang dapat melatih kemampuan siswa dalam mempelajari materi tersebut. Selain itu, materi tersebut juga mengandung bahasa yang mudah dimengerti dan isi materinya juga sudah cukup lengkap. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu miskonsepsi. Miskonsepsi pada bab 2, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di sini kami mendapatkan ada 2 miskonsepsi, yaitu yang pertama, miskonsepsi overgeneralization. Pada subbab ini ditemukan miskonsepsi pada kalimat sebagai berikut. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh berakar atau akar. Ini terdapat pada buku IPA kelas 9 semester 1 revisi 2015 pada halaman 61. Kalimat tersebut termasuk dalam miskonsepsi overgeneralization, yaitu terlalu menggeneralisasikan suatu konsep secara berlebihan. Jadi penjelasan yang seharusnya diberikan dengan detail dan jelas seperti penjelasan berikut, yaitu pada penjelasan di samping seharusnya diberikan penjelasan yang lebih detail seperti berikut. Cangkok dilakukan dengan cara mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut tanah dan dibungkus sabut kelapa hingga tumbuh akar. Ini terdapat pada buku IPA kelas 9 revisi 2018 pada halaman 61. Kemudian yang kedua yaitu miskonsepsi overgeneralization. Pada subbab ini ditemukan miskonsepsi pada kalimat sebagai berikut. Cara reproduksi menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis
yang berbeda sifat. Ini terdapat pada buku IPA kelas 9 revisi 2015 pada halaman 62. Kalimat tersebut termasuk dalam miskonsepsi overgeneralization, yaitu terlalu menggeneralisasikan suatu konsep secara berlebihan. Jadi penjelasan yang seharusnya diberikan lebih detail dan jelas seperti penjelasan berikut. Nah, perbandingannya itu pada penjelasan di samping seharusnya diberikan penjelasan yang lebih detail sebagai berikut. Reproduksi menyambung atau enteng yaitu memotong batang tanaman dan menyambungkan dengan batang tanaman lain yang sejenis namun berbeda sifat. Ini terdapat pada buku IPA SMP kelas 9 revisi 2018 pada halaman 61. Nah, demikian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.